Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, dan hari ini saya sudah bersama kakak bidan yang cantik, baik dan sedikit riak kayaknya ya. Oke, ada Kak Verda. Beliau adalah salah satu staf kesehatan ibu, bayi, dan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Apa kabarnya nih Kak Verda? Baik Mbak Sari. Oke, aduh lembut sekali ya. Kalau orang cantik tuh beda gitu ya auranya ya, lembut gitu. Oke, dan hari ini kita akan bahas tentang tumbuh kembang balita dan juga anak prasekolah, di mana sebenarnya pembentukan kognitif ini dimulai sejak dalam kandungan gitu ya. Nah, itulah sebabnya ibu hamil itu selama mengandung harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan juga perbanyak protein hewan. Nah, tapi kalau sudah melahirkan, bagaimana cara mengetahui atau pemantauan tumbuh kembang pada balita kita? Nah, langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama Kakak Verda. Nah, Kak Verda, dalam hal ini atau terkait hal ini terkait tumbuh kembang, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan sendiri? Oh ya, kalau ini itu bertambahnya ukuran jumlah sel serta jaringan interseluler, yang mana nanti terjadi pertambahan ukuran fisik sebagian atau keseluruhan. Nah, untuk pertumbuhan ini nanti diukur dengan satuannya panjang dan berat. Sedangkan untuk perkembangan itu bertambahnya ukuran struktur dan fungsi tubuh, yang mana nanti perkembangan itu diukur dengan motorik halus, mandiri, bahasa. Oke, tapi sebenarnya apa sih tujuannya atau sepenting apa sih kita itu harus mengetahui tumbuh kembang anak itu? Tujuannya itu identifikasi gangguan pertumbuhan dan perkembangan sedini mungkin. Nanti misalkan ternyata ada gangguan, itu bisa segera untuk dilakukan tindakan atau koreksi itu. Selain itu juga sebagai tindakan promotif dan preventif, dan sebagai sarana program KIA dan gizi. Oke, jadi sebenarnya itu juga pentingnya ya, kenapa anak itu harus dipantau tumbuh kembangnya, supaya nanti kalau ada permasalahan tentang tumbuh kembang itu harus bisa segera dilakukan upaya-upaya begitu ya Kak Verda ya. Tapi ada nggak faktor atau penyebab nih yang mempengaruhi tumbuh kembang itu sendiri? Ada ya, untuk faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang itu ada faktor genetik, terus ada status gizi dan kesehatan anak, kemudian interaksi antara ibu dan anak, lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tadi selain itu juga lingkungan pengaruh juga ternyata ya. Lingkungan sangat berpengaruh. Oke, tapi untuk mengetahui lebih detail lagi ya tentang tumbuh kembang anaknya, ada aspek-aspek yang perlu orang tua tahu. Nah, ini detailnya. Ada beberapa untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, diantaranya yaitu penilaian tren pertumbuhan dan penilaian tren pertumbuhan ini semuanya itu sebenarnya ada penilaiannya, itu ada di buku. Itu ada beberapa tabel untuk menilai tren pertumbuhan, diantaranya yaitu tabel untuk mengetahui berat badan berdasarkan usia, kemudian panjang badan berdasarkan usia, dan itu indeks berat badan berdasarkan usia itu untuk mengetahui berat badan anaknya itu bagaimana, apakah status berat badannya itu kurang atau sangat. Bisa untuk menentukan anak itu gemuk atau sangat gemuk, itu nanti ada tabelnya sendiri. Kemudian untuk panjang badan berdasarkan usia itu nanti untuk mengetahui apa itu pendek. Kemudian nanti ada lagi berat badan berdasarkan panjang badan. Nah, itu untuk menentukan status gizi anak tersebut mulai usia 0 sampai dengan 59, dan yang indeks massa tubuh yang untuk menentukan obesitas pada anak.
Berarti ini ya, orang tua tuh harus aware gitu ya sama perkembangan tumbuh kembang anaknya, karena disampaikan Mbak Verda tadi juga ada beberapa kriteria, diantaranya adalah berat badan berdasarkan tinggi badan, berat badan berdasarkan usia itu beda-beda sendiri gitu ya. Nah, pentingnya ya sebagai peran orang tua nih. Oke. Dan untuk perkembangan sendiri, tadi kan pertumbuhannya. Kalau untuk perkembangan sendiri, ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan orang tua nggak nih? Iya, untuk perkembangan juga ada beberapa aspek seperti motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, dan sosial kemandirian. Untuk motorik kasar itu dikaitkan dengan penggunaan dari otot-otot kasar, seperti misalkan apakah anak itu sudah mulai angkat badan sendiri tanpa dipegangi, seperti itu. Motorik halusnya itu seperti apakah anak itu sudah mulai bisa memegang benda-benda, kemudian menjimpit benda-benda yang kecil. Contohkan itu kalau kita itu di teman-teman itu pakai Ketelan ya kan, jadinya di contohnya itu digunakan kismis. Jadi bertahap ya, dari yang kecil kismis nanti besar-besar seperti itu. Kemudian anak juga sudah bisa terutama orang tua ya, yang setiap harinya dengan anak. Orang tua dan pengasuh itu dilihat bagaimana ketika apakah dia bisa bisa tersenyum seperti itu. Untuk kemandirian dan sosial itu ketika anak-anak diajak untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kadang kan ada anak yang misalkan dekat dengan terlalu dekat dia dengan lingkungan. Jadi harus tetap untuk bagian sosial sendiri ya. Kadang anak-anak juga gitu ya, karena terlalu sering sama orang tuanya, nggak pernah diajak keluar, sekalinya diajak keluar rewel gitu ya. Nah, ini penting juga ternyata ya, harus dikenalkan dengan lingkungan sekitar juga. Tapi juga tadi disampaikan Kak Verda, lingkungan ternyata juga mempengaruhi. Iya. Oke, nah ini ya pinter-pinternya orang tua juga nih ya. Oke, tapi Kak Verda sebagai orang tua itu kan kadang ada kekhawatiran ya, apakah anak kita itu sudah sesuai kembangnya. Nah, ini apa nih yang perlu dilakukan orang tua nih untuk mengetahui tumbuh kembang anak itu sudah sesuai? Nah, untuk mengetahui apakah perkembangan anaknya itu sudah belum, yang pertama tentunya orang tua harus rutin ya pergi ke posyandu. Iya. Itu untuk melakukan pengukuran panjang badan dan penimbangan berat badan. Selain itu juga ada pengukuran lingkar kepala, karena kan dari situ itu kita nanti akan tahu, oh untuk umur anak kita berapa itu di garis seperti itu, apakah masih di dalam batas normal atau kurang atau lebih seperti itu. Kemudian memantau hasil pengukuran itu setelah dari posyandu. Kadang kan mohon maaf ya, dari beberapa pengamatan saya itu di buku KIA ini kebanyakan itu yang hanya KMS-nya, sedangkan untuk grafik berat badan berdasarkan usia, yang badan berdasarkan usia, kepala itu kebanyakan kosong. Nah, itu PR juga buat orang tuanya ya, diukur itu kadernya, panjang badannya, berapa beratnya. Kalau sama ibunya sendiri di sini, jadi biar nah, setelah itu baru ibunya itu mengevaluasi, oh kalau misalkan berat badannya di bawah garis hijau ya, di bawah garis merah, dia ada di garis merah itu berarti ya, harus lebih detail lagi seperti itu. Oke, tapi kalau di posyandu sendiri nih Kak Verda, untuk pencatatan pelaporan ketika anak itu sudah ditimbang gitu ya, apakah tidak dicatat oleh ibu-ibu kader atau memang itu mandiri orang tua sendiri gitu yang harus mencatat? Sebenarnya dicatat oleh ibu kader, namun ada beberapa poin yang kadang terlewat ya. Jadi mungkin lebih harusnya orang tuanya yang harus
pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu kan di sini selain ada pertumbuhan itu kan juga ada tabel perkembangan anak berdasarkan usia. Nah, itu adalah PR ibunya untuk melakukan stimulasi dan mencentang checklist yang ada di dalamnya. Iya, harus tahu anak saya sudah aja kayak mana, seperti itu. Oke, ini pentingnya untuk membuka buku pink gitu ya. Kadang jangan dikumpulkan di ibu-ibu kader aja ya. Kadang ini ya, seringkali gitu setelah kita timbang, nah ini bukunya dititipkan ke ibu-ibu kader. Nah, nggak terbawa pulang. Nah, padahal di buku pink ini banyak sekali informasi-informasi tentang tumbuh kembang anak-anak kita. Gitu ya, Kak Brenda ya. Itulah pentingnya untuk ikro ya. Baca buku ngeping ini. Berarti di dalamnya juga ada ini ya, checklist stimulan gitu ya. Iya, ada checklistnya perkembangan itu berdasarkan usia prasekolah ya. Oke, usia prasekolah ya, 59 bulan ya di Posyandu. Nah, bicara tentang stimulan, kapan sih atau harus dimulai sejak kapan untuk menstimulasi anak itu sendiri, Kak Brenda? Sejak bayi itu harusnya sudah distimulasi ya, kalau berdasarkan buku KIA ini ya. Oke, di halaman berapa, Kak Brenda, biar ibu-ibu tahu nih. Ya, baik. Oke. Kalau di buku KIA ini untuk stimulasi itu mulai usia 39 dengan 3 bulan ini yang pertama. Nah, di sini itu halaman 93. Tapi karena buku KIA ini kan setiap tahun, jadi kadang itu halamannya itu berbeda. Iya. Jadi isi dari buku KIA-nya. Oke, jangan cuma menulis berat badan dan juga tinggi badan aja gitu ya. Tapi ternyata di dalam buku KIA itu juga ada checklistnya untuk tumbuh kembang dimulai dari umur 29 hari. Berarti ini stimulan ini berdasarkan usia juga gitu ya? Iya, berdasarkan usia. Nanti kan bertahap ya. Oke. Nah, kemudian stimulasi yang harus diketahui orang nggak, atau contoh stimulan deh, Kak Brenda, bagi anak gitu, apalagi tadi kan ya usianya beda-beda, tapi contoh stimulan yang baik itu yang seperti apa sih? Contoh stimulan yang baik itu sebenarnya lebih pendekatan orang tua ke anaknya ya. Nah, di sini kan juga list-listnya, misalkan kita apakah dia mulai bisa mengangkat kepalanya ketika mau digendong, ketika umur berapa sudah mulai dulu duduknya seperti itu. Tapi kalau di dalam checklist itu kan beda-beda ya, beda-beda sesuai usia. Tapi kalau batas wajar untuk tumbuh kembang anak itu tidak ada paham di checklist gitu, atau semuanya harus di checklist? Semuanya harus di checklist. Ketika ada satu, misalkan ini kan pilihan jawabannya kan, misalkan ada satu jawaban yang tidak, nah itu harus distimulasi ulang sampai anaknya bisa ke ibu bidannya atau ke puskesmas untuk melaporkan bahwa anaknya belum bisa ini. Nanti akan dilakukan koreksi ulang dengan kuesioner yang ada di puskesmas. Oke, jadi harus terchecklist semua ya. Begitu tidak ada yang terchecklist. Nah, ini peran orang tua ya, Kak Brenda ya. Oke, Kak Brenda bisa lihat ke kamera ya. Saya juga dikode-kode sama kakaknya yang gitu ya. Oke, jadi secara checklist, berdasarkan checklist stimulan tadi ada beberapa sesuai sama umur gitu ya stimulannya. Nah, ketika salah satu tidak terchecklist, nah ini harus segera lapor ke petugas kesehatan. Iya, betul. Dan nanti akan distimulan ulang oleh ibu bidan. Iya. Oke. Nah, tapi kalau untuk kalau ada keterlambatan perkembangan juga harus segera lapor ke ibu bidan atau langsung ke untuk keterlambatan kan nanti dari itu kan ibunya harus tahu ya, harus melakukan checklist dulu. Ini ketika nanti ada satu jawaban yang tidak, langsung lapor ke petugas kesehatan. Nah,
koreksi ulang dengan mengisi beberapa kuesioner. Setelah itu apabila ternyata dari kuesioner itu ada 2 dari 10 jawaban yang tidak, itu nanti kan jawabannya meragukan. Nanti itu bisa distimulasi lagi. Ketika distimulasi lagi ternyata tetap dilakukan ke DSA gitu. Maka untuk mengobatinya seperti itu. Oke, jadi memang bertahap gitu ya Kak Iya. Firda ya. Jadi tidak langsung nih kalau misalkan belum di usianya belum bisa ngomong ma, papa, mama. Nah, ini belum tentu dia juga gitu ya. Nah, nanti akan dites ulang oleh petugas kesehatan. Kalau memang nanti butuh rujukan akan dirujuk ke DSA. Iya. Nah, nanti dari DSA akan dilakukan juga menegakkan diagnosa gitu. Nah, tapi Kak Firda, dalam tumbuh kembang sendiri, pola asuh orang tua penting nggak sih atau berpengaruh nggak sih? Pola asuh itu sangat penting dan sangat berpengaruh. Itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena apa? Karena kan anak itu kan mulai bisa apa-apa itu kan dari, karena kan apa-apa yang mengajarkan orang tuanya seperti itu. Oke, jadi memang pola asuh dari orang-orang di sekitarnya itu sangat penting gitu ya, karena anak itu kadang peniru yang handal. Iya, betul sekali. Dan sekolah pertama bagi anak itu ya dari orang tua. Oke, tapi ada atau contoh deh untuk tumbuh kembang anak yang sehat itu yang seperti apa? Apakah memang dari berdasarkan checklist ini mungkin ibunya rajin banget gitu ya, mulai dari usia tadi yang 29 hari sampai 3 bulan terchecklist semua, nanti umur 4 bulan terchecklist semua gitu, atau untuk mengetahui anak itu ini tumbuh kembangnya baik ini gitu. Untuk patokannya kalau untuk orang tua memang dari buku ini ya. Kalau perkembangannya bagus itu ya memang terchecklist semua, jadi tidak dari perkembangan anak tersebut. Selain pertumbuhannya juga di garis hijau seperti itu. Oke, tapi ngomongin soal berat badan naik yang di garis hijau, kan untuk pola makan bagi anak itu yang baik yang gimana sih? Atau cuma dikasih telur aja setiap hari sama nasi? Gimana nih? Untuk pola makan itu kan harus tetap ya, harus mengandung unsur yang seimbang seperti karbohidratnya, proteinnya itu ya jangan tahu tempe terus, jangan telur harus ya protein nabati, kemudian dari lemaknya ada juga, kemudian dari vitaminnya ada, mineralnya juga ada, seperti itu. Jadi harus penerapan gizi tetap ada makanan itu dan berdasarkan sesuai dengan usia. Karena kan kalau anak bayi baru lahir itu sampai dengan 6 bulan itu kan harus ASI eksklusif ya. Setelah itu baru ditambahkan dengan makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASInya itu juga harus disesuaikan dengan umurnya, teksturnya, frekuensinya, jumlahnya seperti. Jadi dan semuanya itu sebenarnya ada di buku Kaya ini. Oke, ada di buku pink ya. Ada di buku pink. Buku pinknya jangan dikumpulkan di posyandu ya, dibawa pulang dan dibaca-baca. Nah, tadi ngomongin soal pola makan yang harus bergizi seimbang nih Kak Firda. Nah, permasalahan yang sering terjadi di lapangan nih untuk mungkin ada balita yang di bawah garis merah. Nah, itu karena memang pola makannya yang tidak sehat setiap harinya, atau memang anaknya yang milih-milih deh, nggak suka ini, nggak suka itu. Nah, ini gimana nih Kak Firda? Sebenarnya banyak faktor ya untuk menentukan kenapa bisa berada di bawah garis merah itu. Bisa jadi dari pola asuhnya, orang tuanya memberikan makannya itu seperti apa. Kita kan tidak tahu ya. Yang tahu kan orang tuanya. Makanya itu untuk pemberian makan itu benar-benar harus diperhatikan dari unsur dari segi gizinya itu. Kemudian misalkan anak yang picky pilih-pilih makanan gitu ya. Jadi orang tuanya kreatif dan inovatif untuk membuat makanan
dimakan. Ya. Putus. Kadang kan gini ya. Makan gitu ya. Yang nggak mau makan anaknya susah kayak gitu. Tapi oke lah kalau misalkan jam segini tidak mau makan, nanti kan bisa dilanjutkan lagi jam berapa. Asalkan untuk kalori yang tercukupi. Oke, jadi memang peran orang tua, kembali ke peran orang tua gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ayu Alvita 90. Kak Sari tanya dong. Oke, kejawab ya. Nanti ada narasumber yang aku jawab. Untuk sekolah, baiknya dimulai dari umur berapa? Ini kadang-kadang kan banyak ya di luar sana, karena mungkin orang tuanya sibuk, kemudian usia 1 tahun udah masuk sekolah. Nah, ini baiknya usia berapa nih? Sebagai dari perspektif nih dari tenaga kesehatan. Kalau ya sekarang kan banyak ya penitipan anak itu, sebenarnya bagus ya, karena untuk penitipan anak itu tidak melulu anak dititipkan agar jadi kalau menurut misalkan kita mau menyekolahkan anak itu nggak apa-apa sih, mulai dari usia kalau bisa 1 tahun aja, 2 tahun atau 1 tahun gitu. Tapi kan bukan sekolah yang harus diajari berhitung, kan pas bicara juga masih. Nah itu kan sekolah itu kan sekolah terkait dengan stimulasi perkembangan anak seperti itu. Oke, berarti memang sesuai kondisi ya. Iya, sesuai kondisi. Keuangannya cukup bagus. Nah, ini mungkin bisa disekolahkan mulai usia 2 tahun gitu ya. Karena di dalam sekolah sendiri ternyata ada stimulan-stimulan yang disampaikan oleh tenaga pengajar yang ada di sana. Karena kan mungkin orang tuanya terlalu sibuk gitu ya. Nah, ini kurang dalam menstimulasi anaknya di rumah, ini di sekolah kan. Tapi kalau memang orang tuanya ya distimulasi orang tuanya. Iya. Sudah ada buku pink. Iya betul. Kalau misalkan memang orang tuanya tidak bekerja, bisa distimulasi sendiri. Dan Perantauan ini nyindir diri sendiri ya ada ya. jadi misalkan nggak atau keluarga yang bisa membantu untuk mengasuh anaknya, nggak apa-apa sebenarnya umur 1 tahun itu, karena kan untuk sekarang kan zamannya sudah modern ya. Iya, Sekolah-sekolah anak bayi itu tuh sebenarnya anak-anaknya. Ya, itu tadi ya harus sesuai budget. Nah, kalau memang ada ya ini Kalau memang ada, ya boleh. di sekolah. Tapi tetap sekolah terbaik itu adalah dari Baiklah calon ibu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Kak, apakah takaran menu gizi balita gizi kurang sama dengan balita stunting? Kebetulan saya punya 2 balita stunting dan gizi kurang. Nah, ini gimana nih? Untuk takaran gizinya atau mungkin ini ya, takaran makan deh. balita stunting itu beda ya. Oke, beda ya. Beda ya. Jadi tetap ada aturannya tersendiri. Nanti misalkan untuk aturan takaran-takaran itu bisa langsung ke puskesmas untuk konsultasi ke petugas gizinya bagaimana. Jadi nanti tinggi badannya sama gizinya nanti akan dikasih dikonseling sama petugas gizinya terkait takaran gizi seperti apa yang dibutuhkan. Oke, jadi memang berbeda gitu ya takaran gizi bagi anak yang gizi kurang sama yang Laksananya memang beda. Oke, nah ini bisa Kak Yula Yunista ini bisa langsung ke petugas gizi yang ada di puskesmas. Putrinya bisa dibawa, kemudian nanti di sana akan diukur kembali gitu ya untuk Menentukan takaran gizinya atau menu gitu Iya. ya. Nanti setiap harinya harus ada protein hewani mungkin gitu ya. Nah ini bisa langsung konsultasi dengan petugas gizi yang ada di sana. Oke, ada lagi pertanyaan ini dari Umi Kursia. Nah, kadang orang tua bisa ngasih makan, tapi kadang anak yang nggak mau makan dan susah menerima makanan yang diberikan ibunya. Maunya anak cuma ASI aja. Nah, caranya gimana ya agar anak itu mau makan? Nah, ini gimana nih? Kadang sampai biarin HP atau apa. Nah, ini gimana nih Kak Verda? Nah, sebenarnya Membujuk anak biar mau makan
Banyak ya. Ketika kan fokus untuk melihat layar daripada dia fokus melihat makanan yang ada di depan dirinya sendiri. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin anaknya susah makan itu harus, yang satu ya sabar ya, harus tetap nggak boleh harus tetap diusahakan untuk memenuhi kebutuhan kalorinya setiap harinya itu gimana, entah sambil dia bermain nggak apa-apa, disuapin sampai masuk juga dirasanya enggak kayak gitu ya. sesuai dengan teks. Kita nggak tahu rasanya itu enak apa enggak, nah itu perlu juga biar oh kenapa ya kok, apakah atau bagaimana, atau jadi nggak mau makan seperti itu. Jadi juga sebaiknya untuk misalkan anak nggak mau makan itu jangan sekali dikurangi gitu ya, karena sekarang zaman Gen alpha ya. Gen alpha kan, jadi ya kalau lebih baik sambil bermain nggak apa-apa, terus diajarin benar-benar makan itu duduk kalau bisa itu, jadi biar itu fokus. Oke, mungkin juga dikurangi snack-snack Kan ringan ya, tetap diperhatikan jumlahnya, terus frekuensinya, kan yang tetap utama adalah makanan utama itu kan. mungkin untuk Sendiri gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dikasih dua gitu ya. Jangan yang mungkin snack makanan ringan yang nggak ada gizinya. Iya. Gitu ya. Sekarang kan ibu-ibu sudah pinter ya untuk buat makanan selingan itu. Biasanya kan puding kayak gitu. Bikin es krim. Iya, dibuat lebih kreatif dan inovatif untuk membuat makanan anaknya. Oh yes. Sudah mulai belajar kayaknya ya. Iya. Ibu ya. oke. Nah, tadi disampaikan juga soal rasa. Untuk Makanan pendamping ASI. Untuk MPASI ini boleh boleh nggak nggak sih dikasih penyedap rasa kayak itu biar ada rasanya, atau memang harus hambar gitu supaya anak ini juga mau makan. Kalau untuk penyedap rasa sepertinya tidak disarankan ya, Oke. tapi kan Nah, di ibunya untuk gimana ya, agar keluar rasanya gitu. Ya. Mungkin rempah-rempahnya agak banyak sedikit. Iya, rempah-rempah sedikit untuk iya seperti itu. Tapi kan tetap ada takarannya. Oke, jangan disamakan dengan masakan orang dewasa. Iya. Gitu. Garunya 1 sendok teh gitu nggak Iya, perlu. Gitu, ya. betul. Dan disesuaikan juga supaya anak sendiri juga mau makan karena ada rasanya. kalau terlalu hambar kayak Nah, dari situ anak nggak mau makan karena rasanya yang hambar. Oke, gitu lah. Dari situ makanya anak-anak tuh susah makannya mungkin itu gitu ya. Nah, ini peran orang tua kembali lagi diuji nih kesabarannya ya, untuk supaya anak-anak mau makan. Nah, ini gimana nih? Anak jangan diberikan HP karena anak nanti akan fokusnya ke HP bukan ke makan. Iya. Nah, kemudian ada lagi yang tanya, kadang di posyandu itu dapat snacknya nggak sesuai gizi. Gimana nih ya? Nah, Pertanyaannya, aduh. Saya mau jawab juga agak-agak gimana gitu ya. nah itu kan kita yang tahu ya, untuk apabila memang merasa itu kadang kan ada yang sudah sesuai, ada yang ibu kandung aktif dibuatkan puding kan teman. Itu kan masih kalau misalkan ada snack-snack gitu, ya sudah kita singkirkan, jangan sampai terlihat oleh anak. Oh, iya. Jadi kita ya bahannya itu apa? Oke, kenyataannya begitu Kakak Sari Cantik. Oke. Nah, saya tegaskan Kembali ya. untuk snack yang ada di posyandu itu memang harus kriterianya harus memenuhi Gizi atau memang itu makanan snack aja untuk
sebagai pemicu supaya balita itu mau datang ke posyandu? Nah, itu bisa jadi ya. Untuk kriterianya itu memang untuk menarik. Pasti Pulang. kriterianya itu lagi ke posyandunya. Namun sekarang ibu-ibu kader itu juga sudah mulai ini kok. Mulai kayak terkait dengan makanan selingan yang sehat itu apa kayak gitu. Oke, jadi memang tidak ada ketentuan khusus ya bahwa snack itu harus mengandung gizi seimbang. Nah ini tapi kayaknya di posyandu di Kota Madiun semuanya snacknya sudah sesuai dengan ada gizinya gitu. Iya, ada gizinya. Pasti ada buahnya. Biasanya ada buahnya. Saya suka ke posyandu karena pulang itu sama bukade kalau ada sisa ya dikasih kacang hijau. Iya, kacang hijau. Ada gizinya gitu kan ya. Gitu ya Kakak Ayu ya. Nah, terakhir nih Kak Ferda. Duh, gimana ya catatan saya? Oke. Mungkin ada pesan-pesan ya bagi orang tuanya nih dalam pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anaknya nih gimana nih? Pesannya untuk para orang tua supaya dalam pemantauan tumbuh kembang anak itu orang tua juga aware gitu. Jadi terkait pertumbuhan dan perkembangan, terutama untuk perkembangannya ya. Untuk perkembangan itu kan stimulasinya itu kan bisa dilakukan ketika diajarkan apa seperti itu. Terus ibu-ibu juga harus rutin datang ke posyandu setiap bulan. Pengukuran berat badan dan panjang badan anaknya atau tinggi badan anaknya seperti itu. Oke, kalaupun mau ditimbang dan diukur di rumah, tapi kan mungkin tidak bertemu dengan petugas kesehatan gitu ya Kak Werda ya. Tapi kalau di posyandu kan pasti ada petugas kesehatan. kalau ada penampakan saat itu berat badannya juga Bisa langsung ditanyakan ke petugasnya. Nah, biasanya kalau misalkan ternyata waktu jadwal posyandu ada halangan atau sedang keluar kota, nanti bisa langsung lapor ke petugas kadernya, Kak. Belum bisa datang, mungkin nanti bisa dikunjungi. jadi kadernya baik sekali ya kalau nggak ada yang dikunjungi ya. Iya, kalau di Tudor, kalau misalnya datang kayak gini. Untuk datang lagi bulan depan sesuai dengan jadwalnya. Jadi tetap pertumbuhan dan perkembangan tetap teratur. Oke, itulah pentingnya ya untuk datang ke posyandu setiap bulan karena tadi dapat snack juga gitu ya. Nah, oke, dimana tadi disampaikan Kak Ferda bahwa peran orang tua nih sangat penting sekali karena sekolah pertama bagi anak itu ya memang dari orang tua gitu ya, sehingga orang tua juga bisa menjadi guru, teman bermain yang asik gitu ya, dan juga pembimbing bagi putra putri gitu. Dengan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, nah kita selalu dapat memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Oke, terima kasih Kakak Ferda yang cantik atas ilmunya hari ini dan waktunya juga. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Ya, sudah cukup. Oke, dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Desa. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye-bye.